Hai. Halo. Aku Luming. 28 tahun. Pendidikan SMP, sopir taksi. Menghasilkan sekitar 7.000 yuan sebulan. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi juga tidak punya kebiasaan buruk. Pria ini agak menarik. Apa dia tidak tahu dia salah orang? Hai, ini adikku, Limuan, 27 tahun. Dia punya Institut Teknologi Massachusetts, Keuangan, dan Administrasi Bisnis, gelar doktor ganda, penghasilan tahunan. Oh, sekitar 10 biliar. Adikku, punya mobil, punya rumah, cuma tidak punya pria. Dan kau pasangan yang cocok untuknya. Jadi, mau menikahinya? Langsung sekali. Sangat belak-belakan. Lalu bagaimana kalian terhadap saya? Apakah masih ada yang lain, permintaan lainnya? Baiklah, katakan padaku, kalau begitu, apa untungnya bagiku jika aku menikahimu? Jika kau menikah denganku, aku menghasilkan 7.000 sebulan. 7.000. Aku bisa menyerahkan 6.000 kepadamu. Oh dan, pekerjaan rumah. Sangat belak-belakan. Lakukan saja. Kau istirahat saja. Apa yang lucu? Maaf, lupa memberitahumu. Pria idaman adikku. Bernilai triliunan. Taipan jenius, termuda. Di dunia. Bukan orang biasa sepertimu. Apa kau sedang kencan buta? Kau salah orang. Orang yang salah. Bukankah ini meja 2? Lihat baik-baik. Ini bagian VIP. Meja untuk 2 orang yang kau cari. Ada di sana. Maaf, aku salah orang. Maaf. Leontin Jiok naga kembar. Dia baru saja mengatakan nama belakangnya adalah Lu. Mungkinkah dia? Halo, aku di sini untuk kencan buta. Kau? Jika aku tahu itu kau, aku tidak akan datang. Buang-buang waktu. Apa yang kau lakukan? Kakak. Sopir taksi sepertimu menertawakan kami. Apa bedanya kau dengan para pekerja pabrik atau pengantar barang? Apa bedanya? Kau hanya sopir taksi. Kau berani datang kencan buta? Lucu sekali. Kau bukan apa-apa selain sampah kelas rendah dari panti pijat kaki orang-orang rendahan. Berlagak sok penting, bicara tentang diskriminasi pekerjaan. Aku memang meremehkanmu, bergaji rendah, sampah masyarakat. Terus kenapa? Tas ini harganya lebih dari penghasilanmu berbulan-bulan. Mampu membelinya? Tas seperti ini, aku bisa membelinya dengan isen. Saat ini, siapa yang tidak bisa membeli beberapa tas? Orang sepertimu ikut kencan buta. Siapa yang mau menikahimu? Aku akan. Pecundang menyedihkan. Di mana kau menemukan aktor ini? Jika kau mau menikah denganku, ayo kita urus surat nikahnya sekarang. Kak, di mana kau menemukan sopir jelek ini? Di mana kau menemukannya? Dia lumayan imut. Kau menggajinya harian atau bulanan? Aku. Hai, tunjukkan rasa hormat. Pasangan tak tahu malu. Tunggu saja. Bukankah kau bilang orang yang kau sukai adalah Taipan jenius dunia? Kau akan menikah denganku seperti ini. Kakek. Bohan, kau harus berjanji satu hal padaku. 3 tahun yang lalu, seseorang menyelamatkan hidupku. Nama belakangnya adalah Lu. Kau harus menjaga separuh Leontin Jiok ini dengan aman. Jagalah baik-baik. Separuh lainnya ada padanya. Kau harus menikah dengannya. Dengan cara apapun. Buat dia menikahimu. Karena identitas aslinya
Kakek. Kurasa kau salah paham. Kita hanya menikah secara nama. Ini untuk malam ini, undangan ke KTT Elite Jinghai. Orang-orang di dalam, semuanya bernilai puluhan miliar. Jika kau mengenal mereka, itu akan membantumu. Hai. Jenderal King Hu dari tentara Zhenbei memberi hormat kepada Tuan. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak datang padaku dengan pertunjukan yang begitu mega. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan biasa seperti ini? Aku sudah menghubungi pihak Huaguo. Aset triliunan dolarmu di Huaguo telah sepenuhnya dicairkan. Baiklah, aku tahu tentang ini jika tidak ada yang lain. Cepat pergi. Ingat, jangan ungkapkan identitasku. Ya, Hai. Baik, siapkan kontrak 100 miliar untuk Grup Jinghai Muan. Dan 999 batang emas. Nanti malam. Kirimkan ke KTT Elite Jinghai. paham. Hei, bukankah itu? Ibu sopir taksi itu, beraninya dia menyantur. Kursi Tuan Yamamoto, buka matamu yang seperti anjing. Dan lihat baik-baik, kau pikir kau menyentuh kursi siapa? Kursi Tuan Yamamoto. Sudah disiapkan. Beraninya kau memindahkannya, Tuan Yamamoto. Tuan Muda Yamamoto adalah bangsawan Jepang yang mulia. Kau telah mengganggu rencananya. Mampukah kau memberikan kompensasi kepadanya? Maaf, saya hanya membersihkan masing-masing secara berurutan. Saya tidak bermaksud mengacaukan barang siapapun. Aku tidak bermaksud memindahkan apapun. Nenek sihir tua, kemarilah. Lihat. Kau telah mengotori kursinya. Aku akan pergi mencari lap dan membersihkannya. Cari kain lap. Tidak ada waktu. Kau. Gunakan mulutmu dan jilat sampai bersih. Cepat. Berhenti. Ada apa ini? Ibu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lihat siapa itu? Jeti ternyata bahkan mahar pun orang miskin yang tak mampu membelinya. Apa? Mahar selangit. Siap. Ayah. Hampir 30 tahun. Dan masih membuat ibumu yang sudah tua bekerja sebagai pembersih di sini. Bau keringat murahan. Ceritakan tentang dirimu selain menyombongkan diri. Apalagi yang kau bisa? Kau punya waktu 3 detik. Minta maaf kepada ibuku sekarang juga. Minta maaf. Berikan ke petugas kebersihan. Aku benci. Luming. Ibu, tidak apa-apa. Jangan membuat keributan di sini. Baiklah. Ibu. 3 anjing ini hari ini. Mereka harus minta maaf padamu. 2 orang miskin. Beraninya mereka bicara seperti itu? Tuan Muda Sun. Itu 2 orang miskin itu. Mereka mengotori kursi khusus Tuan Yamamoto. Dan mereka bahkan mencoba memukulnya. Beraninya kau menyentuh wanitaku? Kau mau mati. Pelayan, Halo, Pak. Ada yang bisa saya bantu? keluarkan mereka berdua. Dari sini. Luming. Ibu, Kak, Ada apa? Tuan Muda Sun. Pelayan ini adalah saudara perempuan dari orang miskin itu. Dia juga putri dari petugas kebersihan itu. Mereka semua keluarga yang sama. Seorang pembersih. Seorang pelayan. Seperti ibu seperti anak. Jika keluarga saya telah melakukan kesalahan, saya minta maaf atas nama mereka. Kak. Minta maaf? Kau tahu apa yang ibumu yang miskin lakukan? Dia mengotori kursi yang dipesan Tuan Yamamoto. Apa gunanya permintaan maaf? Kau harus bayar. Apakah kursi ini? Saya akan ambilkan yang lain untuk Anda. Kak. Tidak heran. Kau hanya pantas menjadi pelayan. Apa kau tahu betapa pentingnya kursi ini? Tuan Muda Yamamoto tidak punya tempat duduk hari ini. Ini semua salah ibumu karena mengotori kursi. Kalian bertiga. Jilat sampai bersih satu persatu. Berani kau memukulku? Ini cuma kursi rusak. Kalaupun begitu, kursi khusus orang Jepang. Terus kenapa? Apakah kursi ini entah bagaimana lebih berharga? Jangan libatkan kami. Terobsesi dengan orang asing. Apa kau tahu Tuan Muda Yamamoto status seperti apa? Untuk bisa bekerja sama dengan orang penting seperti itu, membawa kehormatan bagi kita semua di Jinghai. Kau sebagai keluarga, sekarang telah mengotori kursi ini. Jika dia tidak senang dan membatalkan kerjasama, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Katakan padaku semuanya. Bukankah begitu? Betul.
Kami di Tiongkok memperlakukan semua tamu kami dengan setara. Tidak ada yang namanya tinggi atau rendah. Kalian semua di sini. Bisakah kalian tegakkan punggung kalian? Jangan seperti orang-orang ini yang begitu bersemangat untuk menyenangkan orang asing. Kursi yang dipesan Tuan Muda Yamamoto. Hentikan omong kosongmu, seluruh keluargamu, jika kau masih ingin hidup. Jilat kursi itu sampai bersih. Jangan kotori pakaian Tuan Yamamoto. Kursinya yang ini. Betul kan? Apa kau takut sekarang? Luming, Orang Jepang itu, karena kau takut mengotori bajunya. Baiklah, kalau begitu jangan duduk, biarkan dia berdiri. Atau, suruh dia berlutut di sini. orang ini gila. Kubilang padamu, mas kawin 880.000 itu, aku bisa mendapatkannya kapan saja. Tapi kubilang padamu, aku tidak akan memberikannya padamu. Kalian mata duitan. Sepeser pun tidak. Hentikan omong kosongnya. Kusarankan keluargamu untuk membersihkan kursi ini sekarang juga. Jangan biarkan Tuan Yamamoto melampiaskan amarahnya pada kita. Tuan Yamamoto telah tiba. Nah, kau mati. Seluruh keluargamu. Kau tamat. Di mana tempat dudukku? Tuan Yamamoto, ini dia. Orang rendahan. Yang baru saja menendang kursi Anda. Dan bilang dia akan membuatmu berlutut. Tuan Yamamoto, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Anak ini menendang kursi Anda. Sekarang aku sedang memberinya pelajaran, dan dia masih melawan. Tuan Yamamoto, ini telah menunda urusan penting Anda. Jadi mereka harus memberikan kompensasi kepada Anda. Tapi, mereka tidak mampu. Dengan hanya satu kata darimu, aku akan mematahkan kaki mereka. Hai, suruh saja seseorang membawa kursi lain. Tak perlu buang waktu. Dengan serangga-serangga ini, Seperti yang diharapkan dari Tuan Yamamoto, sikap orang Jepang ini memang lebih baik daripada kita orang Cina. bau asam apa itu? Seseorang, ambilkan aku air dan bersihkan bau busuk ini. Ibu. Yamamoto. Apa maksudmu? Maaf, salahkan ibumu yang tukang bersih-bersih atas bau asamnya. Karena baunya yang asam, aku agak OCD. Bau ini membuatku mual. Luming, ayo pergi. Kami tidak ingin tinggal di sini. Ibu jangan pergi. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu sekarang juga. Kau dengar itu? Aku tidak menyentuhmu. Aku sudah sangat menghormatimu. Berhenti melakukannya lagi dan lagi, menguji batas kesabaranku. Kau orang miskin yang bahkan tidak bisa membeli mas kawin. Ingin aku minta maaf? Kal, katakan padaku, saat dia menyombongkan diri. Tidak menyangka akan sangat malu ya? Kau anjing kampung tak berguna tanpa mas kawin. Kau pantas mendapatkannya. Hentikan omong kosongnya. Seseorang, usir berandalan ini. Dari sini. Berani kau sentuh dia? Nona Lia, acara puncak kita. Kau membuatku menunggu terlalu lama. Tuan Yamamoto, tolong jelaskan tindakan sembronomu baru-baru ini atas perilaku sembronomu. Bukankah ini wanita yang membela pecundang miskin itu dan menamparku beberapa hari yang lalu? Jalan kecil itu, apa yang dia lakukan di sini? Nona Lia, jadi mereka orang-orangmu? Maafkan aku. Demi kau, aku akan meminta maaf kepada mereka nanti. Tapi pertama-tama, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Tuan Yamamoto, undangan kejamuan kepulangan 10 batang emas dan kontrak 10 miliar dolar. Kuharap Nona Muam dan aku akan menjadi pasangan yang sempurna dan menikah. Tuan Yamamoto, itu sikap yang cukup agun. Kemewahan seperti itu dengan setiap gerakan. Jika kami bisa menempel pada Tuan Yamamoto, The film was Ya ampun, translated mahar and 800.000 narrated bukanlah by apa-apa. N-Media. Xiaohao, biar ku katakan padamu, rumah dan mobilmu diurutkan. Yamamoto, apa maksudmu dengan ini? Nona Lee, sejak saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta padamu. Ini adalah hadiah lamaranku untukmu. Setelah kau menandatangani kontrak ini, itu berarti Muan Group milikmu. Dan Yamamoto Conglomerate kami akan menjadi mitra. Dan bermitra dengan kami adalah hal yang sangat bergengsi di negaramu. Nona Lee, tolong jangan terburu-buru menolak. Pikirkan baik-baik. Maafkan aku, Tuan Yamamoto. Aku sudah menikah. Siapa orang ini? Berani menolak Tuan Yamamoto seperti ini? Bukankah ini tamparan di wajah? Ini pewarisnya. Dari kota Jinghai, perusahaan terkemuka. Multimiliar dolar. CEO Group Muan, Lee.
sangat cantik. Menikah semudah itu, kenapa? Anakku tidak seberuntung ini? Ibu? Kurasa dia yang menamparku di acara perjodohan yang kukatakan padamu. Pelankan suaramu. Bicaralah lebih pelan. Ini orang besar di kota Jinghai. Nona Li, kau pasti bercanda. Sebelum aku datang ke Tiongkok, aku menyuruh orang untuk menyelidiki dirimu. Kau tidak mungkin sudah menikah. Aku tidak bercanda. Aku baru saja mendapatkan akta nikahku hari ini. Mencoba mencuri gadisku tepat di depanku. Tidak takut pantatmu ditendang? Apa? Pasangan nikah Li Muan. Sebenarnya anak ini, dia cuma sopir taksi. Qianru, Lu Ming tidak membohongi kita. Dia benar-benar sudah menikah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Ibu, ini. Ibu, sopir taksi ini. Sepertinya benar-benar menikahi si Iole. Aku merundungnya begitu banyak sebelumnya. Apa yang akan kulakukan sekarang? Tidak apa-apa. Bukankah kita punya Tuan Yamamoto? Dia orang Jepang. Di Tiongkok kita. Dia punya banyak hak istimewa selama kita mendukung Tuan Yamamoto. Supir taksi itu, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Betul. Kurasa Tuan Yamamoto ini sangat menyukai Oli. Jadi jika kita membantu Tuan Yamamoto, bukankah itu sama saja dengan menggenggam tambang emas? Kita sepakat untuk tidak ikut campur dalam kehidupan masing-masing. Apa kau lupa? Dia melamar tepat di depanku. Jika aku tidak bertindak sekarang, masih pantaskah aku disebut laki-laki? Kau pecundang miskin, seorang sopir taksi rendahan, 10 tahun penghasilanmu. Tidak akan setara dengan Tuan Yamamoto. Satu pesta makan malam. Dari mana kau mendapatkan nyali? Untuk menantang Yamamoto Group? Seorang supir taksi. Seorang pembersih. Sekelompok sampah masyarakat kelas rendah berani bersaing dengan bangsawan. Tuan Yamamoto untuk seorang wanita. Apa kau lupa? Bualan yang kau pamerkan siang tadi, bukankah kau bilang akan membawa mas kawin selangit? Untuk menampar muka kami? Mana hadiahnya? Mana? Apakah gertakanmu masih di langit? Sekumpulan orang bodoh yang memuja orang asing. Aku sudah menyiapkan hadiah lamaran. 1 panggilan telepon dan itu akan diantar. Masih sesumbar ya? Kalau begitu, telepon. Dalam 10 detik. Antarkan hadiahnya. Orang Tiongkok kalian semua banyak bicara. 10 tahun yang lalu ketika kau miskin, seperti ini. Sekarang ekonomi telah berkembang. Tetapi kau masih suka menyombongkan diri. Lu Min. Kau mempermalukan seluruh negeri kita. Berlutut dan minta maaf. Agar Tuan Yamamoto dapat memperbaiki pandangannya tentang kita orang Cina. Ya, kau seorang sopir taksi bicara tentang mendapatkan mahar. Lucu sekali. Cukup. Kenapa kau cemburu? Jika kau terus membuat masalah, batal kacau nanti. Aku tidak peduli denganmu. Istriku, jangan khawatir. Ini bukan soal cemburu. Hadiah lamaran ini untukmu. Aku tidak tahan lagi. Seseorang. Usir dia dari sini. Orang terkaya kota Jinghai, Tuan Yunhai, telah tiba. Memberikan kepada Nona Li Muan kontrak 100 miliar dari grup Muan. 999 batang emas. Dan kalung air mata bintang. Mengucapkan selamat menikah kepada Nona Li. Dia benar-benar membawa hadiah lamaran. 900 batang emas. Dan kontrak 100 miliar. Bukankah ini mas kawin Tuan Muda Yamamoto sedang benar-benar dihina? Jika ini diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghabiskannya dalam 10 masa kehidupan. Bodoh. Kakak ipar yang hebat. Mobil mewah ini lolos tepat di depan hidungku. Mana aku tahu? Dia cuma sopir taksi. Kalau aku tahu dia sekaya ini, meskipun dia memukul dan mengutukku, aku tidak akan pergi. Mustahil. Dia sangat miskin. Hadiah-hadiah ini jelas bukan darinya. Lalu beritahu aku. Siapa yang mengirim ini? Ini, Qianru, kapan Lu Chen menjadi sekaya ini? Ibu, sepertinya dia tidak membohongi kita. Kalian orang Jepang. Setiap hadiah yang kubawa 100 kali lebih berharga daripada milikmu. Apa yang kau miliki yang sebanding denganku? hei Tuan Yamamoto. Tuan Yamamoto. Anda sebagai tuan muda dari grup Yamamoto. Alih-alih tinggal di Jepang, mengapa Anda datang ke tempat sekecil ini? Di Cina kami? Saya diundang untuk menghadiri KTT bergengsi Anda. Saya pikir Yamamoto konsortium kami dapat berinvestasi 100 atau 200 miliar di Tiongkok Anda tanpa diduga. Begitu saya tiba, anak ini menghinaku terang-terangan. Ini, aku sangat kecewa dan marah. Kalian semua, dengarkan aku. Sekarang juga, berlututlah kepada Tuan Muda Yamamoto dan sungkem untuk meminta maaf.
Kaulah yang ingin membandingkan hadiah pertunangan dengan kakak iparku. Sekarang kau kalah dan kau meminta bantuan. Kau benar-benar mempermalukan grup Yamamoto. Gadis kecil. Mata siapa yang melihat Tuan Muda Yamamoto? Dia kalah. Hadiah lamaran ini jelas dikirim oleh kakak iparku lewat kamu. Tuan Wang Duoyu memintaku datang ke pertemuan puncak untuk memberikan hadiah pertunangan yang selangit untuk Nona Limuan. Dia menolak memberitahuku nama orang yang terlibat. Mengatakan dia dititipkan oleh seseorang, sangat misterius. Dan dia sangat dermawan. Jika bukan Tuan Muda Yamamoto. Lalu siapa lagi? Dengarkan semuanya. Mas kawin berharga ini dikirim oleh Tuan Muda Yamamoto atas namaku. Bersama dengan kakak iparmu yang katanya hebat itu. Apa hubungannya? Apa? Tuan Yunhai, hadiah pertunangan ini benar-benar tidak diberikan olehnya. Dia sopir taksi. Bagaimana mungkin dia mampu membeli mas kawin semahal ini? Bahkan dengan imajinasimu yang terliar. Hal semacam ini tidak mungkin jatuh padanya. Ayah tahu, aku melamar Nona Li hari ini. Ini seharusnya yang dia siapkan untukku. Lagi pula, memenangkan Li Muan sama dengan memenangkan grup Muan. Betul. Semua hadiah pertunangan ini dariku. Aku tidak menyangka kau orang Jepang bisa begitu tidak tahu malu. Dan kau, sebagai orang terkaya di Jinghai, benar-benar akan menyanjung dan memuja orang Jepang demi keuntungan. Tidak takut akan azab Tuhan? Kau, diam saja. Kau masih berani berbicara dengan Tuan Muda Yamamoto kita dan orang terkaya Jinghai? Aku hanya Cina kita. Dan kepentingan konglomerat Yamamoto yang dipertaruhkan. Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Jika rusak karenamu, kau berani mengancam Tuan Yunhai Nam? Apa kau tahu siapa di belakang Tuan Yunhai? Dia orang terkaya di Cina, Tuan Wang Duoyu. Kekayaan bersihnya 4.000 miliar. Dan hanya dengan hentakan kakinya, bisa mengguncang seluruh Jinghai. Kak, kenapa kau tidak bicara untuk kakak iparmu? Dia telah menyinggung semua elit Jinghai. Dan hampir memprovokasi orang terkaya Wang Duoyu. Ada baiknya dia menderita sedikit. Tapi bagaimana jika mas kawin ini benar-benar dikirim oleh kakak iparku? Dari reaksinya barusan, sepertinya tidak palsu. Itu tidak mungkin. Aku tahu segalanya tentang dia. Dia benar-benar hanya seorang sopir taksi. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Kau serangga. Berlutut dan minta maaf. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Tuan Yamamoto, Anda adalah konglomerat Yamamoto yang paling terhormat. Bagaimana Anda bisa begitu mudah melepaskan anak ini? Logikanya, anak ini harus bersujud 10 kali. Agar pantas dengan status kerajaan Anda yang paling mulia. Sopir bau tak tahu diuntung. Sialan. Tuan Yamamoto sedang memberimu jalan keluar. Dan kau malah semakin sombong? Ku bilang, berlututlah sekarang. Dan sungkem 10 kali. Kau memaksaku kan? Kalian anjing penjilat Jepang akan menyesali ini. Mereka semua di bawah perlindunganku. Coba sentuh mereka. Wang Duoyu, kuberikan waktu 10 menit untuk datang ke Celebrity Summit dan membersihkan kekacauanmu. Nama lengkap Tuan Wang kami bukanlah sesuatu yang pantas kau ucapkan semua, tapi orang terkaya di Tiongkok. Setetes keringatnya saja, orang-orang akan berebut untuk menjilatnya. Seseorang dengan kedudukan seperti ini bisa mengenalmu. Bocah, kau benar-benar berani berpura-pura menjadi siapapun. Kau benar-benar mencari mata ya? Sopir bang, sok banget sih. Harga dirimu yang menyedihkan dan rendah itu, apa benar? Serapuh itu. Kau yakin aku tidak akan menamparmu? Ayo kalau berani, pukul aku. Kalau kau berani menyentuhku hari ini. Orang di belakangku ini adalah Tuan Muda Yamamoto dari Jepang. Dia akan melemparmu ke Sungai Xiang. Untuk pakan ikan, Tuan Yunhai. Tolong maafkan dia. Lumingku terlalu impulsif. Aku akan meminta maaf untuknya. Untuk Anda dan Tuan Muda Yamamoto. Minta maaf. Aku sudah bilang. Ini bukan masalah meminta maaf. Tapi sebuah kebutuhan untuk berlutut. Bersujud. Lalu, aku akan bersujud untuknya. Ibu. Luming. Lari. Lari cepat. Orang-orang penting ini bukan seseorang yang bisa kau ganggu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Barusan. Bukankah kau akan melawanku? Ayo, kita bertarung. Jangan lihat yang lain. Aku bicara padamu. Tuan Yamamoto adalah pewaris masa depan.
yang dibesarkan oleh Yamamoto Group. Sejak kecil dia telah mahir dalam pedang, tinju, dan tendangan, dan juga merupakan juara bela diri dunia. Kau, tunggu saja ajalmu. Tuan muda Yamamoto, lihat. Aku sudah memberinya pelajaran untukmu. Tolong lepaskan dia. Perempuan tua sialan ini. Orang dewasa membuat kesalahan dan harus menanggung akibatnya sendiri. Apa kau mengerti? Sopir kecil. Bukankah kau baru saja bilang bahwa kau akan meminta Tuan Wang Duoyu datang kemari untuk membersihkan rumah? Di mana dia? Di mana dia sekarang? Tuan Yunhai, saudaraku, hanya bercanda denganmu. Tolong jangan dianggap serius. Ibu tidak perlu melakukan ini. Diam, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Sudah. Tuan Yamamoto, petani, rendahan, dan vulgar seperti itu tidak pantas bagi diri Anda yang terhormat untuk menanganinya secara pribadi. Bukankah itu akan mengotori tangan Anda? Biarkan aku dan orang-orang yang kubawa mengurusnya. Seseorang, orang terkaya Tiongkok, Tuan Wang Duoyu, telah tiba. Yo, Tuan Wan. Kenapa kau di sini? Anjing tak tahu diuntung. Aku menyanyiakan bertahun-tahun membesarkanmu. Bahkan orang terkaya Tiongkok ada di sini. Tidak mungkin dipanggil oleh anak ini. Kan, aku tak tahu apakah ini keberuntungannya atau dia memang cakap. Aku merasa kali ini nyata. Dia, dari mana dia mendapatkan keberuntungan sebaik itu mengenal wanita cantik dan orang kaya? Tuan Shu, kenapa kau memukulku? Kau masih punya muka untuk bertanya, kenapa aku memukulmu? Dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, semua aset atas namamu dibekukan tanpa batas waktu. Jangan biarkan aku melihatmu di Jinghai lagi. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Keluar sekarang. Tuan Wan, apa salahku sampai kau memperlakukanku seperti ini? Apa yang aku minta kau lakukan? Apa yang kau lakukan salah sendiri? Tidak tahukah kau dalam hatimu, mas kawin itu? Tapi itu, jenius terkenal di dunia. Orang terkaya, Tuan Lu yang mengirimkannya untuk menyenangkan orang Jepang. Memutarbalikkan fakta. Sebagai orang Tiongkok, tidakkah kau punya hati nurani? Sudahkah kau memberikannya kepada anjing? Mas kawin ini tidak mungkin dikirim oleh Tuan Lu. Kan, bagaimana mungkin ini dikirim oleh Tuan Lu? Tuan Wan, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Saya Yamamoto. Aku tidak peduli siapa kau. Di wilayah Tiongkok kita, jika kau melakukan kesalahan, kau harus minta maaf, Tuan Wan. Apa kau yakin? Kau ingin karena seekor tikus kecil merusak hubungan antara konglomerat Yamamoto kami dan Tiongkok? Kau pantas mendapatkan itu. Hari ini mengirim mas kawin orang ini. Bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan mampu menyinggungnya, Tuan Wan. Sejauh yang kutahu, Tuan Lu Anda telah lama menjauh dari perselisihan aku, tapi Tuan muda, keluarga Yamamoto yang bermartabat, tidak jauh ribuan mil, datang ke kalian, Tiongkokmu yang kecil ini. Tidak menghormatiku adalah satu hal, tapi juga mempermalukanku. Menipu untuk mas kawin adalah satu hal, tapi bersikap begitu sombong di Tiongkok kita. Bodoh. Kami sangat menghormatimu sebelumnya. Dan sekarang kau menghina kami seperti ini? Apa maksudmu? Kalian anjing-anjing Tiongkok, apa kalian pantas dihormati? Ku bilang, aku berdiri di sini berbicara denganmu sudah merupakan berkahmu. Aku membenci sikapmu yang merendahkan negaramu, bahkan tidak sebesar salah satu provinsi kami. Apa hakmu untuk bersikap arogan dengan kami? Aku memberimu sedikit muka dan kau memanfaatkannya, begitu? Yamamoto, kau tidak diizinkan menghina orang Tiongkok aku. Minta maaf sekarang. Nona Lin, aku hanya karena kau cukup cantik. Itu sebabnya aku menyukaimu. Itu sebabnya aku memberimu ini kesempatan untuk menikah dengan keluarga kerajaan kami. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku teman Jepangmu dari Huaguo. Kalian tidak tahu, aku punya banyak hak di negaramu. Hak istimewa, menyuruhku minta maaf. Kau tidak layak. Kalian orang Huaguo tidak selalu bangga dengan negaramu sendiri, dan bangga
Kalian semua di sini. Ayo, maju dan pukuli aku sampai mati. Buktikan. Kalian bukan orang sakit Asia Timur. Jika tidak, jangan melompat-lompat di sini di depanku. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan segera meminta maaf kepadamu. Jika kau tidak berani, pulang dan cari ibumu. Karena aku hanya punya satu tujuan. Entah memukuli kalian semua sampai mati, atau dipukuli sampai mati oleh kalian semua. Apa? Bukankah kalian semua cukup bersemangat barusan? Tuan Muda Yamamoto adalah juara bela diri dunia. Jika kau ingin memaksanya mengakui kesalahannya, maka kalahkan dia. Hei, kau sopir taksi. Bukankah kau selalu ingin menantang Tuan Muda Yamamoto? Sekarang kesempatanmu. Ayo. Kalian semua benar-benar ingin ayah Jepangmu dipukuli sampai menangis olehku ya? Menangis. Tuan Muda Yamamoto bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Dia sudah menghina orang-orang Huago kita tanpa ampun. Dan kau masih begitu menjilatinya. Menjilat sepatunya. Di mana rasa kebangsaanmu sebagai orang Huago? Hukum apa yang menyatakan kita tidak bisa membantu orang Jepang? Hanya saja, Tuan Yamamoto begitu kaya. Satu gerakan kecil darinya, lebih dari yang bisa kau hasilkan seumur hidup. Kenapa kita tidak bisa menjilatnya? Kalian orang Huago hanya tahu cara menyombongkan diri, kah? Aku sudah berdiri di sini begitu lama. Namun, tidak ada yang berani menantangku. Ya tanda tanya, datang ke Huago untuk menindas orang. Akan kulihat apa yang kau mampu lakukan. Angin hitam. Beri dia pelajaran. Ya. Kak, pengawal C. Wang, seharusnya cukup bagus, kan? Aku ingin tahu apakah dia bisa menangani Tuan Muda Yamamoto yang sombong itu. Seorang juara bela diri global. Tidak mudah untuk dihadapi. Sampang. Semua sampah. Kalian orang Huago benar-benar orang sakit Asia Timur. Lemah dan ringkih. Apa kita hanya harus menelan penghinaan ini? Luming. Luming, apa kau gila? Kau lihat bagaimana dia mengalahkan semua orang. Apa yang bisa kau lakukan? Ibu, aku memiliki darah Tiongkok yang mengalir di nadiku. Aku bisa menoleransi banyak hal, berkompromi dalam beberapa masalah. Tapi menghina Tiongkok, masalah ini sama sekali tidak akan kutoleransi. Hati-hati, nak. Luming, kau harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir, keluarkan semua orang dari sini. Iblis, ini Tiongkok. Kami tentu saja memiliki kemurahan hati kami sendiri. Aku dengan tangan kosong menghadapi pedangmu. Mari kita lihat apakah kejeniusan ilmu pedangmu memang pantas. Kau tahu aku jenius pedang. Namun kau masih membuatku menggunakan pedang. Dasar orang Cina miskin yang hina. Benar-benar sombong dan angkuh. Tiongkok kita adalah tanah kepatutan. Selalu menakutkan dengan kebajikan dan mendidik dengan akal. Kalian, orang barbar, memanfaatkan kesopanan kami terhadap kalian. Terus-menerus menantang batas kami. 100 tahun yang lalu, kalianlah yang menyerbu perbatasan kami dan mempermalukan tanah kami. Kalianlah, bahkan sekarang, mengeksploitasi hak istimewa. Kalianlah yang bertindak sewenang-wenang dan melakukan sesuka hati. Tetap saja kalian, Yamamoto Ichiro, kau menghina Tiongkokku. Aku akan menghancurkanmu. Tulang punggung kalian orang Cina, dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, memang jauh lebih kuat. Tapi terus kenapa? Jika kau tidak bisa mengalahkanku, kau tetap sampah. Hati-hati, hati-hati. Pedangku secepat kilat. Dia benar-benar menangkap bilahnya dengan tangan kosong. Menangkap bilahnya dengan tangan kosong. Ada apa ini? Tuan Yamamoto. Dia tidak bisa mengalahkannya. Kakak ipar, hajar orang Jepang ini sampai mati. Ayo, hajar dia sampai mati. Hajar dia sampai mati. Ayo, hajar dia. Mereka yang menghina Tiongkok kami akan dihancurkan. Kakak ipar, kau hebat. Kau gila.
Beraninya kau menggertak Tuan Muda Yamamoto seperti ini, bocah? Kau terlalu gegabah. Cepat atau lambat kau akan menderita. Dia telah dihina sedemikian rupa, namun kau masih membela orang Jepang ini. Betapa pengecutnya kau. Apa pedulimu kalau kau bisa berkelahi di luar sana, di dunia ini? Yang penting adalah kekuasaan dan pengaruh. Orang miskin yang hanya tahu kekerasan. Setelah menggertak Tuan Muda Yamamoto seperti ini, kau sudah tamat. Tuan Muda Yamamoto adalah bangsawan sejati. Kau, rakyat jelata rendahan. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini? Angkat kakimu darinya sekarang. Lalu bagaimana dengan Yamamoto konglomerati? Jangan lupa, kau berdiri di tanah Tiongkok. Tuan Muda Yamamoto adalah bangsawan kelas atas. Di Tiongkok, dia punya kekuasaan tertinggi. Banyak orang memujanya. Kalau kau tidak mengangkat kakimu darinya, aku akan mengunggahmu ke internet. Dan biarkan semua orang mengkritikmu. Cuma, berandalan dengan sedikit kemampuan bertarung. Pertama kali aku melihat seseorang mengunggah video, unggah ke internet dan mengungkap diri sendiri. Menurutmu mengapa netizen itu akan membelanya? Hanya karena dia Tuan Muda Yamamoto. Seenaknya saja, itu aliran beberapa ratus juta. Sekelompok orang miskin di internet itu tentu saja akan menjilatnya. Kaulah bajingan yang sebenarnya, anjing pengkhianat. Bagaimana mungkin Jinghai melahirkan sampah seperti kau? Lu Ming, penampilanmu hari ini sungguh mengejutkanku. Tapi lain kali kau pamer. Hati-hati, aku akan menanggung kesalahan atas apa yang terjadi hari ini. Aku akan menanggung kesalahanmu untuk saat ini. Melihatmu seperti ini hari ini, membuatmu berlutut dan memohon. Agak terlalu berlebihan untukmu. Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Tapi ingat ini, jika kau bertindak seperti orang brengsek lagi, aku akan membunuhmu. 3 hari dari sekarang, di perjamuan kepulangan Tuan Lu. Tindakanmu, aku akan menceritakan semuanya padanya. Tunggu saja. Benar. Beraninya kau mencuri wanita Tuan Lu? Kau cari mati. Betul. Cara balas dendam Tuan Lu. Kurasa kau tidak tahu. Jadilah pintar. Cepat bercerai. Kembali mengemudi taksi bututmu. Bagaimana jika dia adalah Tuan Lu yang kau bicarakan? Tuan Lu. Batuk. Kakak iparku adalah Tuan Lu. Apa? Tentu saja itu palsu. Aku hanya menghidupkan suasana. Aku hanya pesuruh kecil. Mengirimkan hadiah lamaran untuk Tuan Lu. Ada lagi. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu itu. Pecundang bau ini. Bagaimana mungkin dia Tuan Lu? Pecundang bau. Dalam beberapa hari, kau dan Nona Li bercerai. Kau akan tetap menjadi supir miskin. Kau takkan bisa berlagak sombong lebih lama lagi. Ayo pergi. Tuan Lu, kenapa kau tidak membiarkanku mengungkapkan identitasmu? Pesta kembaliku beberapa hari lagi. Aku ingin memanfaatkan beberapa hari ini sebelum identitasku terungkap. Untuk menilai dengan benar. Istriku yang cantik. Mengerti. Aku pasti akan merahasiakan identitasmu. Ada begitu banyak kamar. Dan kau tidak memberitahuku di kamar mana aku harus menginap. Aku akan menemukan satu dan menetap di sana. Yang ini. Apa yang kau lihat? Hai, aku. Masuk tanpa mengetuk. Siapa yang mengajarimu tata krama? Tidak, aku. Masih melihat? Aku akan mencungkil matamu jika kau melihat lagi. Hai. Maaf istriku. Aku tidak tahu kau ada di sini. Itu. Kau sudah kembali. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku kembali ke rumahku sendiri. Apa aku perlu melapor kepadamu? Sangat tidak nyaman ada pria di rumah. Aku bahkan tidak bisa berjalan telanjang. Istriku. Istriku. Ada apa? Istriku. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku akan masuk. Istriku. Kau sudah bangun. Aku. Pakaianku. Apa kau menggantikannya untukku? Selain aku, siapa lagi? Kau basah kuyup. Air mengenai mereka. Namun,
Aku tidak melihat apa-apa. Aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Kau bahkan mengganti pakaian dalamku, dan kau masih tidak melihat apa-apa. Apa kau bercanda? Karena kau sudah bangun, makanlah sesuatu. Apa kau bisa makan bubur ini? Alasan kau pingsan adalah karena kau terbiasa dengan makanan lezat. Kau menderita gastroenteritis akut. Sekarang kau bersamaku. Kau akan makan makanan sederhana. Aku jamin kau akan sehat walafiat. Ayo makan. Sepertinya tidak ada yang pernah merawatku sebaik ini. Ini cukup enak. Tentu saja. Bagaimana mungkin masakan aku tidak enak? Biar ku katakan padamu, pernah ada seorang putri Inggris yang memakan masakanku. Dan dia menangis dan memohon untuk menikah denganku. Kau menyombongkan diri. Jika seorang putri Inggris ingin menikahimu, kau tidak akan tetap menjadi sopir taksi. Aku hanya mengalami hidup ini sesuka hati. Sama sepertimu, aku terbiasa makan makanan mewah. Tapi, sekarang aku hanya ingin hidup. Kehidupan biasa. Lihat siapa yang bicara. Kita sudah menikah. Kapan kita akan bertemu orang tua? Aku tidak punya waktu akhir-akhir ini. Jadwalku penuh sampai minggu depannya lagi. Halo? Apa? Kontrak 1 miliar. Itu telah tertunda karena campur tangan Gang Hijau. Yang hijau. Ya. Kenapa aku memberitahumu ini? Kau bahkan tidak tahu apa itu Gang Hijau. Lupakan saja, aku akan pergi ke sana sendiri. Tunggu. Mari kita bertaruh. Jika aku dapat membantumu mengamankan kontrak 1 miliar ini, kita akan pergi menemui orang tua kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Gang Hijau adalah organisasi bawah tanah nasional. Gang Hijau di Jinghai sangat tidak tersentuh, bahkan aku pun tak bisa berbuat apa-apa dengan mereka. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini dengan kungfu amatirmu lagi? Jadi, kau ikut atau tidak? Baiklah, aku terima. Jika kau bisa menyelesaikan kontrak 1 miliar ini, aku tidak hanya akan bertemu orang tuamu, tetapi kau juga akan menjadi wakil presiden grup Muan. Tapi, jika kau tidak bisa, kau harus berjanji padaku, kau akan berhenti menyombongkan diri. Aku bisa membantumu kali ini, tapi aku tidak bisa menjaminnya lain kali. Baiklah, sepakat. 45678. 789/10. Jackpot. Uang. Ayo. Bayar, uang. Di mana bosmu? Saya Lin Ruosi dari grup Lin. Saya di sini untuk membahas Lembah Yunhui dengannya. Nona cantik, permintaanmu ini tidak bisa kupenuhi. Bos kami punya aturan. Aturan apa? Wanita cantik manapun yang ingin bertemu dengannya harus telanjang dulu. Jaga mulut kotormu itu. Kau berani menyentuh orangku? Berani sentuh orangmu? Bukan hanya orangmu, bahkan kau. Kami tidak keberatan menyentuh. Lepaskan aku. Lebih tinggi. Lepaskan aku. Coba kulihat mulut mungilmu yang cantik itu. Bisakah kau menelannya semut? Berhenti. Kalian semua. Mesum di siang bolong? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. BOS. Kami salah. Katakan padaku. Di mana bos Gang Hijau, ular merah? Di mana dia sekarang? Jadi dia juga mencari si ular merah. Bos kami ada di klub malam Jinhan. Bos? Ampuni kami. Kami hanya anak buah. Pergi sana. Tunggu. Aku juga mencari si ular merah. Ayo pergi bersama. Ayo pergi.
Apa yang Direktur Lu lakukan di sini? Semua orang dari Platinum House mati. Mana cewek yang kupesan? Beraninya kau memukul anak buahku. Benar, kami memukul anak buahmu. Apa? Kau punya masalah? Ular merah. Hak pengembangan proyek Lembah Yunhui. Kau merebutnya dari Limuan, kan? Jadi kau Tuan Lin. Kamu dan Limuan, bukankah kalian musuh bebuyutan? Kenapa kau membantunya? Kau terlalu banyak berpikir. Grup Muan mereka hanya menawarkan 1 miliar. Aku, Lin Ruosi, akan menambahkan 1 miliar lagi. 2 miliar. 2 miliar seharusnya cukup untuk mengamankan hak atas tanah ini, kan? Jadi kau di sini untuk mencuri kesepakatanku. Presiden Lin, apa kau melupakan sesuatu? Apa? Aku tidak pernah kekurangan uang. Lembah Yunhui ini. Jika kau menginginkan hak pengembangannya, itu mudah. Cukup. Tidur denganku semalam. Banyak trik. Segala macam posisi baru. Aku akan segera memberimu hak transfernya. Aku akan menandatangani segera setelah kita selesai. Bagaimana? Pikirkanlah. Baiklah. Jadi kau tidak menginginkan hak pengembangan Jinghai ya? Jangan berpikir hanya karena kau wanita tercantik. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Tunggu sebentar. Tahan dulu. Biar ku bilang sesuatu. Tanah ini milik istriku. Kau mencurinya darinya. Aku di sini hari ini untuk mengambilnya kembali. Bisakah kalian berdua mendiskusikan ini? Beri aku sedikit muka. Presiden Lin adalah wanita tercantik di Jinghai. Kau apa? Jadi kau Tuan Lin. Aku akan memberimu muka. Mungkinkah? Kau suami Limuan. Apa? Sepertinya tidak. Kapan Limuan pernah menemukan pria cantik seperti ini? Selain itu, bahkan Limuan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya kau? Kau mau sok jagoan seseorang. Di mana mereka? Semua mati. Masuk. Apa kau mencari 200 lebih preman kecilmu di luar? Apa yang telah kau lakukan? Tidak banyak. Hanya melihat betapa lesunya mereka. Jadi kubiarkan mereka tidur nyenyak. Cantik. Aku meremehkanmu. Untuk berpikir kau bisa sendirian mengalahkan lebih dari 200 anak buahku. Sepertinya kau memenuhi syarat untuk menantangku. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkanku. Hak pengembangan Huigu. Terserah Anda mau diapakan. Baiklah. Dengan senang hati. Hati-hati. Seni bela diri kuno ular cilian, bukan main-main. Kak, gawat. Kakak ipar pergi ke Buckingham untuk menemui ular cilian. Apa? Bahkan jika dia petarung yang baik, bagaimana dia bisa cocok dengan pemimpin Gang Hijau? Orang itu adalah master seni bela diri kuno. Kekuatan semacam itu, bagaimana mungkin orang biasa seperti dia mampu menahannya? Luming ini selalu pamer. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita tunggu? Kita harus pergi mencarinya dan menghentikannya. Lumayan juga ilmu bela diri kunomu. Tapi jika hanya ini yang kau punya, kau bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Siapa dia? Bahkan master bela diri kuno ular cilian dikalahkan dengan mudah. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seorang master tingkat surga? Hentikan omong kosongnya. Seperti yang kita sepakati. Serahkan hak transfernya. Kau sangat sombong. Apa gunanya bisa bertarung? Aku telah menjalankan Jinghai selama bertahun-tahun. Dan aku masih diperlakukan seperti boneka. Uang adalah kekuatan saat ini. Jadi maksudmu? Kau ingin mengingkari janjimu? Yun Huigu itu digali oleh tanganku sendiri. Kau tidak tahu berapa banyak usaha dan berapa banyak trik yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Kau ingin aku menyerahkannya kepadamu di atas piring perang? Tidak mungkin. Tuan Wan, akhirnya Anda di sini. Habislah sudah. Proyek Yun Huigu ini sebenarnya milik Tuan Wang. Diam. Bajingan kau. Siapa yang memberimu nyali untuk mencuri proyek grup Muan? Ini? Kenapa Tuan Wang membela Limuan? Mungkinkah karena dia?
Apa yang kau tunggu? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Lu. Ini bukan Tuan Wen. Dia hanya pria cantik. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Beraninya kau. Jika Tuan Lu adalah pria cantik, lalu kau ini apa? Selama bertahun-tahun ini, apakah aku hanya seekor anjing yang kubelihara? Aku. Apa identitas aslinya? Identitasnya bukan untuk kau pertanyakan. Aku peringatkan kau. Layani Tuan Lu dengan baik nanti. Kalau tidak, 8 nyawamu tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Tuan Lu. Saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Tuan Lu. Tuan Lu. Silakan makan buahnya. Kemana perginya energi arogan dan dominannya itu? Sekarang kau seperti anjing peliharaan. Apa yang kau lihat? Ini. Belum pernah dengar pepatah. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan meremehkanku. Tuan Lu. Gerakan yang baru saja Anda gunakan padaku. Itu sangat keren. Ajari aku kapan-kapan ya. Fondasi saya dalam seni bela diri kuno. Cukup bagus juga. Kita bicara nanti. Mari minum dulu. Ayo, Nona Lin. Bersulang. Istri. Kenapa dia bersama Lin Ruoxi? Bersama? Sosoknya sedikit lebih buruk dariku, tapi penampilannya benar-benar bagus. Konon dia dan aku sama-sama wanita tercantik Jinghai. Dia tentu memenuhi syarat. Istri. Kenapa kau di sini? Apakah aku mengganggu? Kau dan si cantik minum. Apa kau marah? Ini kebetulan. Ini semua kebetulan. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku marah? Suamimu ini benar-benar hebat. Kak, aku juga berpikir begitu. Apa yang kalian lakukan di belakangku? Ingin tahu? Berikan hak pengembangan Lembah Yunhui padaku. Dan aku akan memberitahumu dalam mimpimu. Proyek Lembah Yunhui adalah sesuatu yang tidak akan pernah kubiarkan siapapun mengambilnya. Kakak ipar. Kakak ipar, saya tidak tahu. Kau adalah istri Tuan Lu. Ya, Saya melakukan beberapa hal curam terhadap grup Muan. Tolong. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini perjanjian pengalihan hak pengembangan Lembah Yunhui. Apakah ini masih pemimpin geng hijau Cilian She? Mungkinkah semua ini karena dia? Kakak ipar begini. Tuan Lu dan saya langsung cocok. Kami menyesal tidak bertemu lebih awal. Saya sangat mengagumi gayanya kan. Jadi, untuk mengungkapkan kekaguman ini, mulai saat ini, saya akan menyuruh anak buah saya mundur dari proyek Lembah Yunhui. begitulah. Sesederhana itu. Proyek bernilai miliaran dolar. Diberikan begitu saja. Ya seperti itu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Masalah yang begitu merepotkan. Kau sebenarnya menyelesaikannya dengan begitu mudah. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan pesonamu yang naif. Kau benar-benar percaya itu? Aku tidak percaya padanya. Haruskah aku mempercayai rubah betina sepertimu? Lu Ming, hari ini kau menyelesaikan masalah yang sangat merepotkan. Logikanya, kau sekarang wakil presiden grup Muan. Sekarang semuanya sudah selesai. Urusan bertemu orang tua kita. Bukankah seharusnya? Besok tidak bisa. Tuan Lu, Anda benar-benar tidak boleh tertipu oleh wanita ini. Dia menikah denganmu secara terpaksa, mungkin untuk memanfaatkanmu sebagai tameng di pesta ulang tahun besok. Melihat betapa mampunya Anda, mengapa tidak bekerja sama denganku? Aku akan memberimu gaji tahunan 100 juta. Banyak waktu luang. Dan kita bisa memupuk perasaan kita. Lin Ruoxi, aku lihat hari ini, kau tidak hanya ingin mencuri hak pengembangan milikku, tapi kau juga ingin mencuri pria milikku. Kusarankan kau tahu tempatmu. Jangan keterlaluan. Ayo kita pergi ke reuni kelas besok. Lu Ming, pesta ulang tahun besok. Aku memang berniat menggunakanmu sebagai taman, tapi tidak lagi.
Aku akan menangani pesta besok sendiri. Kau tidak perlu hadir. Kakak. Kalau begitu, ibu dan ayah. Bagaimana kalau begini? Kau temani aku ke reuni kelas besok. Dan aku akan pergi ke pesta ulang tahun bersamamu. Tapi di reuni, kau harus sebagai istriku. Umumkan kepada semua orang. Ini Hotel Jinghai Grand. Seluruh Jinghai, satu-satunya hotel bintang 5. Bagaimana? Cukup mega? Sungguh luar biasa. Hei Lumin. Lumin, bagaimana akhirnya kau mengemudi taksi? Mempengaruhi keberuntungan ketua kelas. Tidak sama sekali. Tapi nanti, Guru Tang juga datang. Kau dalam keadaan ini akan menemui Guru Tang. Bukankah ini memalukan semua orang? Apa maksudmu? Tidak banyak. Reuni ini, saya telah mengundang banyak elit Jinghai. Masing-masing bernilai jutaan. Seseorang sepertimu yang tidak lulus SMP keluar untuk bekerja. Bukankah ini murni memalukan bagi kita? Tuan Muda Huang, seseorang dengan kedudukanmu. Mengapa repot-repot berbicara dengan orang biasa seperti dia? Ayo cepat masuk ke ruang pesta. Aku lapar. Begini saja. Uang ini cukup untukmu menyetir taksi selama sebulan. Ambil uang ini, keluar dan beli sesuatu yang layak untuk dimakan. Kalau semuanya gagal, cari panti pijat kaki. Pijat kaki, reuni seperti ini. Seharusnya kau tidak datang. Merasa hebat dengan sedikit uang haram. Sedikit uang haram, dan kau pikir kau bisa menghina siapapun. Ya, kau benar. Uang bicara. Lihat wanita cantik di sebelahku ini, 50.000 yuan sehari. Aku memesannya selama sebulan penuh. Bisakah kau bayangkan? Baiklah, kau tunggu. Di mana manajer lobi? Apa mereka buta? Tidak bisakah mereka melihat seseorang membuat masalah? Apa yang dilakukan si brengsek Huang Xiao itu? Dia pasti sedang menguping, mencoba mencari tahu nomor kamar pribadi kami. Jangan khawatir, aku bahkan tidak mengundangnya. Sebentar lagi pelayan akan mengusirnya. Permisi, Pak, Tuan Lu bilang, Anda tidak diizinkan masuk ke hotel kami. Silakan pergi segera. Apa? Apa yang dikatakan pecundang itu padamu? Jangan biarkan dia membodohimu. Saya adalah pelanggan hotel kalian, anggota Platinum. Bos, panggil bosnya keluar. Permisi, Tuan Lu adalah milik kami, dari Jinghai Grand Hotel, salah satu anggota Dewan Direksi. Dia bilang Anda tidak bisa masuk. Ini bagaimana mungkin? Jinghai Grand Hotel ini, tapi nilainya lebih dari ratusan juta. Dia mana pantas? Hotel ini sudah kubeli sejak lama. Sekarang kau bisa keluar. Hai kak, bukankah itu suamimu? Kenapa dia masuk ke ruang pribadi itu? Datanglah ke reuni kelas denganku besok. Dan aku akan setuju untuk pergi ke pesta ulang tahun bersamamu. Begini saja, kau masuk dan temani ibu dan ayah. Aku akan mengurus sesuatu. Dan aku akan segera datang. Cepatlah kalau begitu. Ayo bersulan. Luming, reuni kelas hari ini telah tiba. Begitu banyak teman baru. Izinkan aku memperkenalkanmu. Menting, kenapa kau membawa pecundang ini? Kalian saling kenal? Kami saling kenal. Beberapa waktu lalu, dia kencan buta denganku, bilangnya. Lulusan SMP. Dan sopir taksi. Sebulan. Cuma menghasilkan 6-7 ribu yuan. Aku pikir, orang udik macam apa ini? Tak kusangka. Ternyata teman sekelasmu. Luming, apa kau benar-benar seorang sopir taksi sekarang? Benarkah? Lumin, yang peringkat pertama di kelas kita. Lulus SMP. Apa yang dia bisa lakukan? Aku pernah mendengar tentang ini. Aku tidak menyangka itu benar. Sepertinya keluarganya terlalu miskin. Mengemudi taksi tepat setelah SMP. Semua orang di sini adalah tokoh penting. Kau lulusan SMP miskin. Apa kualifikasimu untuk duduk di sini? Bahkan kau orang luar Lian, bisa menghadiri reuni kami. Kenapa aku tidak bisa? Kau? Dan kalian semua. Mulut, jaga omongan kalian. Ya aku hanya punya ijazah SMP. Tapi, di depanku, jangan pernah berpikir untuk mendiskriminasi pendidikan atau pekerjaan. Apa yang bisa dia lakukan? Di kelas kita, hanya kamu yang paling buruk dalam berbicara. Masih berani terhadap tamu yang saya undang. Berbicara seperti ini. Belum minta maaf? Guru. Kau masih berani memanggilku guru?
Saya tidak seperti kamu yang seperti ini, siswa yang tidak sopan. Penyalahlah dari sini, keluar dari sini. Kurasa reuni ini hanya untuk menyanjung Wang Fangxiang dan Sun Jian. Aku benar-benar berpikir kau mempermalukan profesi guru. Menghormati guru dan menghargai jalan ajaran. Apakah kamu benar-benar pernah belajar? Kamu keluar. Kamu pergi keluar. Betul. Keluar sekarang. Guru, tolong jangan katakan itu tentang Luming. Setiap orang punya masa sulitnya. Dia sudah di sini. Dan sekarang kau ingin dia pergi? Bukankah ini memalukan? Oh Menting. Kita memintanya pergi. Demi kebaikannya sendiri. Lihat pakaiannya. Datang ke reuni. Dia tidak cocok dengan kita. Lagi pula, anak ini tahu. Statusnya rendah. Dan dia masih datang. Bukankah dia hanya mencari masalah? Katakan padaku, kau begitu cantik. Dan dia duduk di sebelahmu. Tidakkah kau malu? The film was Menting. translated and narrated Apa yang by dikatakan Tuan Media. Muda Sun benar. Dulu waktu SMP, kau juga lumayan cantik. Sekarang kau sudah di masyarakat. Kau harus menggunakan kecantikanmu untuk bertemu orang-orang penting. Seperti Tuan Muda Sun misalnya. Tidak perlu membantu orang miskin seperti Lumin. Tidak heran. Tidak heran selain Menting. Kalian semua, setiap orang semuanya mata duitan. Sepertinya semua berkat ajaranmu yang bagus, guru. Kau seorang guru. Dengan pandangan dunia yang begitu bengkok, mengajar siswa, dan menyanjung orang seperti itu. Tidakkah kau takut akan azab Tuhan? Apa salahnya menyanjungku? Haruskah aku menyanjungmu? Katakan padaku. Kau seorang sopir taksi. Apa haknya untuk disukai oleh semua orang? Ini benar-benar tak tahu malu. Lihat semua siswa di sini. Mana yang bukan pengusaha sukses atau bos? Atau menjalankan perusahaan? Kau, sopir taksi. Bau kemiskinan. Hei, ku bilang kenapa kau tidak mengemudi saja? Daripada jati pengganggu di sini. Tidak terima. Baiklah, kalau kau berani. Lemparkan uang ke muka kami. Tampar muka kami. Dasar pecundang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disanjung? Makanan yang sangat enak dirusak oleh tikus sepertimu. Kau telah merusak suasana hatiku. Keluar dari sini. Pergi. Kau. Keluar sekarang. Penyalahlah dari sini. Tuan Lin, mengapa Anda di sini? Untuk mengirimkan hadiah kepada Tuan Lu. Lynx Group secara khusus membawakan Tuan Lu 3 supercar edisi terbatas. Sebuah villa senilai puluhan juta, 50 batang emas. Grup Lin ini. Kenapa mereka memberinya hadiah semahal itu? Memberi hadiah untuk pria milikku. Apa kau mendapat izin dariku? Tidakkah kau akan menyapa wakil presiden? Penyalahlah dari sini. Lumin, kau wakil presiden Muan Group? Oh astaga. Lihat, kau telah menendang plat baja. Lu Jin ternyata adalah nilai pasar. Luming sebenarnya adalah wakil presiden. Tidakkah kau baru saja dengar? Putri tertua dari Lin Group yang bernilai miliaran dolar, Lin Ruosi, memberinya 50 batang emas, 3 mobil mewah. Dari grup bernilai miliaran dolar. Ada apa ini? Nona Le, dia bahkan menolak lamaran orang terkaya. Bagaimana dia bisa terjerat dengan sopir payah ini? Apa identitas aslinya? Bukankah Lumin dipecat oleh Limuan? Mengapa dia tidak dipecat sekarang? Aku juga tidak tahu. Tuan Lu, hadiah-hadiah ini adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasihku karena kau telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Kuharap kau mau menerimanya. Dia pria milikku. Kau memberinya hadiah. Bukankah seharusnya kau mendapat izin dariku jika kau memberitahuku sebelumnya? Bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan Tuan Lu secara pribadi? Kusarankan kau untuk tidak merebut pria milikku di depanku. Tuan Lu adalah pria yang cukup baik. Aku, Lin Ruosi, telah menyukainya dan aku tidak akan menikahi orang lain. Aku pergi. Dan bahkan ada pewaris lain yang membantunya, 2 CL cantik, sebenarnya memperebutkan Lumin. Aku sama sekali tidak percaya. Aku tidak percaya sedikit pun. Baiklah Tuan Lu, aku harus pergi. Ini kartuku. Hubungi aku saat kau senggang. Aku selalu senggang. Oh baiklah. Hai. Ini bukan aku yang memintanya. Kusarankan kau, jangan lupa janjimu padaku. Oh aku. Luming Lumin. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan sesukses ini sekarang. Aku, seorang pria berusia 40-an, melihat mereka semua. Sangat iri. Bukankah kalian semua baru saja bilang, aku tidak pantas berada di sini? Benar kan? Sekarang, kalian menjilat ludah sendiri. Lumin,
Jika aku tahu, kamu dan dua grup besar berkenalan dengan JE wanita, aku tidak akan mengatakan hal-hal itu. Saudara, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minuman. Aku juga minta maaf. Luming, barusan aku buta dan bodoh. Aku juga karyawan Muan Group. Mulai sekarang kaulah bosku. Minuman ini untukmu. Sekumpulan teman yang oportunis. Lumin, waktu SMP dulu, aku tahu aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aku tahu kau akan sukses saat dewasa. Kau bahkan tidak lulus SMA. Dan lihat dirimu sekarang. Kau lebih baik dari semua orang. Guru. Kau barusan. Bukan itu yang kau katakan. Jangan ungkit kejadian tadi. Aku hanya bercanda. Kau tahu kan? Aku biasanya cukup humoris. Aku suka menggoda kalian anak-anak. Luming, ini semua salahku. Hari ini, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Maaf kau telah dizalimi. Lain kali aku akan mengundangmu secara pribadi. Kau benalu. Trik apa yang kau gunakan untuk menyihir Seoli dan Xiaolin? Mungkin. The film was Karena translated aku tampan. and narrated Dulu. by M Media. Itu salahmu karena buta. Dan tidak melihat betapa hebatnya aku. Aku benci. Di mataku, kau hanyalah seorang pecundang. Pecundang seumur hidup. Nah, jangan merasa sok hebat sekarang. Saat Lin Ruoxi dan Lim Wan meninggalkanmu, kau akan kembali ke titik nol. Akan kulihat bagaimana kau bertingkah sombong saat itu. Betul sekali. Tunggu sampai orang terkaya Tuan Lu kembali. Maka kau tetap saja sopir taksi miskin. Oh ya, mencuri wanita Tuan Lu. Tunggu saja amarahnya. Semuanya. Hari ini gara-gara orang brengsek itu. Kita semua jadi betul. Jadi, ikut aku ke ruang agung di lantai atas. Kita akan makan lagi. Bagaimana? Ruang agung di lantai atas. Itu bukan tempat yang bisa kau masuki hanya karena kau punya uang. Kau yakin bisa memasukkan kita? Oh ya, aku lupa memberitahu kalian semua. Ayah Tuan Muda Sun adalah manajer hotel bintang 5 ini. Dia punya banyak cara. Aku bisa memasukkanmu. Apa? Ayah Tuan Muda Sun adalah manajer hotel bintang 5. Gajinya pasti puluhan juta per tahun kan? Jauh lebih dari puluhan juta. Hotel Dinai ini memiliki nilai pasar miliaran. Keuntungannya hanya dalam 1 tahun adalah 50 miliar. Penghasilan manajer hotel dengan mudah melebihi 100 juta. Lumayan. Ditambah dividen dan sebagainya. Semua itu hanya beberapa miliar setahun. Lebih dari 10 miliar. Ayah Tuan Muda Sun kaya dan berkuasa. Ditambah Tuan Muda Sun sendiri cukup bekerja keras. Dalam setahun, keluarga mereka menghasilkan beberapa miliar. Jauh lebih baik daripada beberapa pemalas. Jauh lebih kuat. Benar-benar benar. Tuan Muda Sun sangat cakap. Jati, Luming, hanya seorang pemalas. Tidak terlalu mengesankan. Dia hanya terperiayang tanpa wanita yang mendukungnya. Bukan apa-apa. Kalian benar-benar tidak belajar ya. Selain menjadi sombong, kalian semua bermuka dua. Tak heran kau pecundang. Bahkan tidak bisa mengelola hubunganmu. Begini. Jika kau benar-benar ingin masuk ke ruang VIP agung ini, berlututlah dan panggil aku ayah. Maka ayahmu ini akan pergi mencari kakekmu yang merupakan manajer hotel dan memasukkanmu. Baiklah. Benarkah? Ayo. Kau berani memukulku? Ayahku manajer di sini. Kau pikir dia tidak akan menyuruh orang mengusirmu hanya dengan sepatah kata? Baiklah, hubungi dia sekarang. Bawa dia ke sini. Kita lihat apakah dia berani menyentuhku. Baiklah, tunggu kau. Hei ayah. Aku di hotelmu dan seseorang memukulku. Cepat kemari. Tidakkah kau takut? Takut? Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatku takut? Tak heran kau pecundang. Hotel Jinghai Grand. Tanpa taktik kejam. Bagaimana mungkin hanya Hotel Bintang 5 di Jinghai? Berani kau memukulku? Bagaimana jika aku melakukannya? Kau bisa menghinaku, tapi aku tidak bisa memukulmu, dasar jalan. Tunggu saja. Saat ayah Tuan Muda Sun sampai di sini, kau mati. Lumin, turuti saranku. Minta maaf pada Tuan Muda Sun. Kau mengandalkan wanita. Dia mengandalkan kekuatan. Dari semua orang yang bisa diusik, kau malah mengusik Tuan Muda Sun. Kau hanya menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam api. NPH, Luming. Kau harus minta maaf.
Jinghai Grand Hotel mereka. Meminta maaf sekarang, sudah terlambat. Ayang, kau di sini. Anak ini, dia yang memukulku. Bajingan mana? Yang memukul anakku? Aku yang melakukannya. Tuan Lulu, bagaimana bisa kau? Apa? Apa? Ayah, dia hanya sopir taksi. Kau, kenapa kau berlutut padanya? Kau bajingan. Siapa yang menyuruhmu memprovokasi Tuan Lu? Paman, apa kau salah? Dia hanya sopir payah. Kenapa kau takut padanya? Pergi. Wanita jahat. Kaulah yang menggoda anakku. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin kami? Tuan Lu, lihat aku sudah memberi mereka The film was pelajaran. translated Bermurah hatilah. and narrated by Dan M lupakan Media. masa lalu. Maafkan anakku. Bagaimana jika saya bersikeras untuk menyelesaikan masalah dengannya? Kemarilah. Berlutut. Bersujudlah kepada Tuan Lu. Bersujudlah sampai Tuan Lu memaafkanmu. Lumin, kau keterlaluan. Keluar. Mulai hari ini, kau bukan lagi manajer hotel. Kau dipecat. Luming, bagaimana kau membeli Hotel Jinghai Grand ini? Saat kita kencan buta, aku bicara sembarangan. Apakah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Sebenarnya, aku menyelamatkan nyawa manajer hotel. Lalu, hari ini dia tahu tentang reuni kelasku. Jadi dia secara khusus memintaku untuk menjadi pemilik hotel selama sehari. Benarkah? Tentu saja itu benar. Kalau tidak, seperti yang kau katakan, bagaimana mungkin seorang sopir taksi rendahan sepertiku bisa menjadi pemilik hotel yang terdaftar di bursa ini hotel? Dasar pecundang. Aku tahu, kau berbohong kepada kami. Hai. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Baiklah, aku segera ke sana. Hai. Sebenarnya kau tidak harus datang hari ini. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau akan menjadi sasaran di perjamuan hari ini. Jadi, tentu saja aku harus datang untuk mendukungmu. Kau memanggilku istri di belakangku adalah satu hal, tapi jangan terlalu mesra. Di depan keluargaku, oke? Baiklah, istriku. Kau orang ini, kenapa kau tidak pernah mendengarkan? Oh, ayo pergi. Akhirnya kau membawa kakak iparku ke sini. Tepat di depan ibu dan ayah. Jangan panggil dia begitu. Aku akan. Apa yang perlu ditakutkan dengan kakak iparku di sini? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Ibu? Halo, Bibi. Dasar sampah. Kau pikir kau pantas menikahi putriku? Ibu, bagaimana kau bisa memukulnya? Kau masih membelanya? Soal kau kawin lari dengannya. Ayahmu dan aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Ibu? Ada banyak orang di sini. Jangan mempermalukan kakak iparku. Yoyao, kau selalu memihak orang luar. Jika kau terus begini, kau akan membuat adikmu terbunuh. Aku pikir kakak iparku cukup baik. Dia hebat. Hebat? Cukup hebat untuk menjadi sopir taksi. Itu yang kau sebut hebat. Aku sudah menyelidiki latar belakang pecundang ini. Dia hanya seorang putus sekolah menengah dan berandalan. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Jadi dia menjadi sopir taksi. Dia punya seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ada lagi seorang saudara perempuan yang bekerja sebagai pelayan. Keluarga orang tua tunggal kelas bawah. Seperti itu, bagaimana mungkin mereka pantas untuk adikmu? Nyonya Wang, betul sekali. Anak ini hanyalah seorang pembual. Manis. Itu saja dirinya. Seseorang dengan status nonali. Seharusnya tidak membiarkan katak memakan daging angsa. Betul sekali, Bibi. Pecundang ini menjalani lebih dari 20 kencan buta dan lebih dari 20 gadis menolaknya. Pada akhirnya hanya Nonali menikah dengannya. Ini berarti Nonali ditipu. Kenapa kalian berdua lagi? Jika kakak iparku seekor kodok, maka kalian berdua adalah kotoran sapi. Hei, Yoyao, bagaimana aku dan ibumu membesarkanmu? Bagaimana kau bisa berbicara begitu kasar? Kau harus belajar menghormati orang lain.
Ibuku selalu berbicara seperti ini, tetapi aku tidak pernah mendengarmu mengatakan apapun padanya. Muan, aku tahu kau tidak ingin ditekan soal pernikahan. Tetapi, kau tidak bisa begitu saja menikahi berandalan untuk menenangkan kami. Kau menghancurkan hidupmu. Ibu, aku bukan. Cukup. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Aku tidak peduli bagaimana kau menipu putriku. The film was Tetapi sebagai translated ibunya, and narrated by Aku tidak Media. setuju dengan pernikahanmu. Sekarang, segera, sekarang juga, urus perceraian. Kau benar sekali, Bibi. Orang seperti ini, dari daerah kumuh, orang rendahan ini. Bagaimana mungkin dia pantas untuk keluarga kita? Usir dia dari sini. Keluar dari sini. Kau tidak diterima di sini. Bibi, bukankah kau sedikit terlalu sombong? Dasar orang rendahan, kau pikir kau pantas untuk muan kami? Aku tidak ingin membuang napas untukmu. Cukup, keluar dari sini. Cerai? Bagaimana jika aku bilang tidak? Apa kau bahkan punya hak untuk menolak? Lihatlah sekeliling, di pesta ulang tahun keluarga Lee. Setiap tamu di sini, yang mana tidak ada seorang pun yang tidak memiliki aset jutaan hingga puluhan juta. Kau hanya lulusan sekolah menengah, seorang sopir taksi rendahan. Uang yang mereka habiskan untuk beberapa kemeja lebih banyak daripada yang akan kau hasilkan seumur hidupmu mengemudi taksi. Bibi, kurasa kau benar sekali. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana Luming bisa begitu kurang kesadaran diri? Orang seperti dia mengemudi taksi, mereka sampah masyarakat. Berjuang hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana dia tega datang ke jamuan kelas atas seperti ini? Begini saja. Berlututlah, dan menggonggong seperti anjing beberapa kali, dan aku akan memberimu beberapa tulang untuk digerogoti. Kenapa kalian berdua tidak pergi dari sini? Seseorang sensitif terhadap kebenaran. Mengapa harga dirimu begitu rapuh? Kalian orang miskin. Hadapi hal semacam ini, bila tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku hanya bisa marah. Kau berani memukulku. Dasar jalang sok kelas atas. Memangnya kenapa kalau aku menamparmu? Ini Lin Roxy, CEO Lin Corporation. Aku tidak menyangka keluarga Lin mengirim seseorang ke pesta ulang tahun saingan mereka. Pesta ulang tahun saingan mereka, ya. Bukankah dia saingan CEO Lee dari Muan Corporation? Mengapa dia ada di sini? Halo Nona Lin. Saya Sun Jian. Saya tidak sempat memperkenalkan diri sebelumnya. Ayah saya adalah manajer hotel ini. Nona Lin, pesta ulang tahun keluarga Lee kami. Apa yang kau lakukan di sini? Keluargamu Lee memperlakukan Mutiara seperti batu kerikil, tidak tahu cara menghargainya. Karena kau tak tahu cara menghargainya, maka tentu saja aku yang akan. Tuan Lu, karena Anda begitu tidak disambut di keluarga Lee, mengapa tidak menceraikan Lee Muan? Lalu menikah denganku? Lin Ruoxi. Ada yang mencoba merebut pria kakakku. Baku hantam. Semoga mereka bertengkar. Ini akan menjadi tontonan yang bagus. Karena Nona Lin telah menyukai orang tak berguna ini, maka ambillah jimat sial ini. Pergi. Bibi Wang benar. Memiliki aku sebagai menantu sudah cukup untuk keluarga Lee. Adapun sampah tak berguna ini dengan hanya pendidikan sekolah menengah, aku akan merepotkan Nona Lin untuk mendaur ulangnya. Tuan muda Xie, akhirnya Anda di sini. Bibi Wang, maaf membuatmu menunggu. Alasan aku terlambat adalah karena aku sedang menyiapkan hadiah untukmu dan jadi tertahan. Kau tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Kita semua keluarga tak perlu begitu formal menyiapkan hadiah hanya untuk makan. Anda terlalu baik. Itu tidak akan berhasil. Hari ini adalah ulang tahun Bibi Wang yang ke-50 sebagai calon menantu keluarga Lee. Aku tentu saja harus menyiapkan hadiah yang mewah. Keluarga si saya mempersembahkan 10 undangan ke perjamuan kepulangan orang terkaya di dunia, 10 mansion Emperor View, dan cincin berlian 99 karat. Mengucapkan Bibi Wang, kebahagiaan seluas Laut Timur dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Ya Tuhan, undangan kepulangan Tuan Lu dijual seharga 200 juta masing-masing di luar. Tuan muda Zi baru saja mengeluarkan 10 di antaranya. Sungguh mulia. Hanya satu mansion Emperor View bernilai 60 juta. Ditambah cincin berlian 99 karat itu. Wow, rangkaian hadiah ulang tahun ini bernilai setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Hadiah yang mewah. Tuan muda Zi,
adalah pewaris tunggal keluarga Zi di ibu kota kekaisaran. Uang bukanlah masalah. Sepertinya kita tidak perlu menunggu kembalinya Tuan Lu. Dengan kemurahan hati Tuan Muda Si, Limuan akan segera mencampakkan pecundang itu. Sialan. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungi anak ini. Aku akan membalas semua penghinaan yang telah kuderita. Muan. Hari ini adalah ulang tahun Bibi Wang. Pada saat yang sama, aku ingin hari ini menjadi hari jadi pertunangan kita. Muan, maukah kau menikah denganku? Aku pasti tidak akan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Muda Si, kami Muan 100% setuju. Aku akan membuatnya menceraikan si tak berguna itu. Setelah perceraiannya selesai, kalian berdua bisa langsung mendapatkan surat nikah. Ibu. Ibu mertua, kau sangat tidak sopan padaku. Ini hanya keluarga Si yang tidak penting. Apakah perlu untuk merendahkan diri seperti ini? Dari caramu bicara, sepertinya kau meremehkan keluarga Si. Apa kau tahu? Apa yang bisa dilakukan keluarga Si untuk kita? Dengan satu gerakan kecil saja keluarga Si dapat mendorong grup Muan ke daftar Fortune 500. Apa kau mengerti? Aku tidak. Tapi istriku tidak mau menikah dengan seseorang. Tidak ada yang bisa memaksanya. Kau menghasilkan 6.000 yuan sebulan. Pengemudi berbagi tumpangan. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Si? Keluarga Si. Masalah sepel. Kau pikir aku tidak bisa membuat keluarga Si lenyap dari bumi ini dalam sekejap? Halo King Lu. 3 menit. Aku ingin keluarga Si bangkrut. Kau mencoba membuatku mati tertawa, Kak? Kau supir taksi bangkrut. Pikir kau bisa membangkrutkan keluargaku dengan panggilan telepon? Jika itu benar, aku bisa membuat orang terkaya bertekuk lutut dan kau tahu kepadaku hanya dengan satu panggilan. Sesumbar. Semua orang bisa sesumbar. Tuan Muda Si, kau belum tahu apa-apanya. Pecundang ini barusan bilang dia akan membeli hotel Jinhai Grand. Menggelikan, bukan? Bukan pertama kalinya dia mengoceh. Kau baru saja bilang kau akan membangkrutkan keluarga Zi dalam 3 menit, kan? Baiklah, aku beri kau waktu 3 menit. Jika dalam 3 menit, keluarga Zi tetap tak tersantun, kau akan segera pergi ke kantor urusan sipil, menceraikan Muan. Dan kemudian di depan semua orang, berlutut, dan menjilat sepatuku sebagai permintaan maaf, paham? Keluargamu akan bangkrut. Dan kau masih berani bertaruh denganku. Tidakkah kau takut kakekmu akan terkena stroke ketika dia tahu? Tuan Muda Si, kenapa kau diam saja? Tidak tahukah kau? Seseorang dengan status Tuan Muda Zi berdebat dengannya akan merendahkan dirinya. Luming, kau hanyalah sopir taksi rendahan. Apa kau paham perbedaan status yang sangat jauh antara kau dan Tuan Muda Si? Bukan begitu? Dan kau masih berani bicara seperti itu padanya. Dengarkan saja Tuan Muda Si, berlutut dan minta maaf, dan semua ini akan berakhir. Cukup Luming. Aku tahu kau mencoba membelaku. Tapi, si ini berasal dari keluarga berpengaruh di Jingcheng, bukan hanya aku. Bahkan seluruh keluarga Li menggunakan semua sumber daya mereka, tidak bisa membantumu. Muan, aku hanya menanyakan satu hal padamu. Jika aku benar-benar diusir dari keluarga Si, akankah kau meninggalkanku seperti yang lain meninggalkanku? Apa yang kau bicarakan di saat seperti ini? Aku hanya butuh kau untuk menjawab pertanyaanku. Keluarga Li mungkin akan meninggalkanmu, tapi aku tidak akan pernah. Karena... Baiklah, aku mengerti. Karena kau memilih untuk menikah denganku, aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Sebelum kau sesumbar, pikirkan baik-baik. Apakah kau punya kemampuan? Kalau tidak, dengan ijazahmu dasar orang rendahan, apapun yang kau katakan, hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Tepat waktu. 3 menit sudah habis. Keluargaku, Zi, masih menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Jingcheng. Dan kau masih sopir taksi bangkrut. Tepati janjimu. Sekarang, keluar dan pergi ke kantor urusan sipil untuk bercerai. Cuma kau seorang miskin, ingin naik kelas sosial. Teruslah bermimpi. Hei, ya. Bajingan. Siapa yang kau sakiti? Seluruh bisnis keluarga Zi telah dihancurkan. Mereka bilang kau menyinggung seseorang. Karenamu, aku harus mengemis di jalanan. Mustahil.
Ini tidak mungkin. Mustahil. Kau sopir taksi. Apa yang kau lakukan sampai membangkrutkan keluargaku, Zi? Katakan padaku, apa yang kau lakukan? Apa? Keluarga Xie bangkrut? Aku tidak menyangka. Dia benar-benar melakukannya. Kau benar-benar hebat. Aku tahu itu. Dengan kakak iparku, tidak ada yang tak bisa diatasi. Yo Yao, siapa Luming ini? Bagaimana dia bisa membangkrutkan keluarga Si hanya dengan satu panggilan telepon bisa membangkrutkan keluarga Si? Tuan Muda Sun, Luming ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak ini sangat misterius. Mengapa semua yang dia pura-pura lakukan benar-benar terjadi? Mungkinkah dia orang penting? Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia hanya orang biasa dan tidak dikenal. Dia tidak punya latar belakang apapun. Kalau tidak, bagaimana aku berani mengganggunya? Apa yang kita lakukan sekarang? Biar kupikir. Aku punya ide. Biar ku katakan padamu, keluargamu tidak berharga di mataku. Aku bisa menghancurkannya dengan jentikan tanganku. Kehidupan selanjutnya, jangan terlalu buta hingga mencuri wanitaku. Pergi dari sini. Bibi Wang. Lihat. Ini. Di matamu, keluarga Si yang dianggap sebagai dewa sekarang bangkrut. Apakah kau masih berniat menikahi putrimu dengannya? Kau lulusan SMP. Tanpa latar belakang. Tanpa kekuasaan, hanya sopir taksi. Satu panggilan telepon. Dan kau menjatuhkan keluarga Xie? Bagaimana aku bisa percaya ini? Faktanya, tepat di depanmu. Apa yang tidak untuk dipercaya? Nah, kau hanya beruntung. Kau pikir kebangkrutan keluarga Si benar-benar ada hubungannya denganmu? Hei, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak bisa asal bicara omong kosong. Menurutmu kenapa kebangkrutan keluarga Si ikuti kakak Nona Li. iparku tidak ada hubungannya? Kau masih naif. Aku mengerti. Kau telah ditipu oleh tukang gombal ini. Aku menghormatinya. Kurasa, kau belum memikirkan ini matang-matang. Kau sepertinya lupa sesuatu. Apa? Kemarin, di KTT Elite Jinghai, orang terkaya di dunia, Tuan Wu, memberi Nona Li mas kawin 10 miliar, dan satu lagi, harga kontrak 100 miliar. Aku yakin tanpa ragu, di pesta penyambutannya, dia akan melamar Nona Li. Dan saat ini, Tuan Muda Si datang untuk melamar? Bukankah ini mencuri wanita Tuan Lu? Ini jelas cari masalah. Oh begitu? Jadi keluarga Xie bangkrut. Karena Tuan Lu. Mereka merebut wanitanya. Jadi Tuan Lu memberi Muan hadiah pertunangan. Muan, kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini? Hal sebesar ini. Apa kau menyuruh seseorang untuk menyembunyikan berita ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ibu, tapi aku dan Luming sudah menikah. Kami. Dasar gadis bodoh. Apa kau gila? Tuan Lu, tahukah Anda siapa dia? Itu seorang multi-triliuner. Dia punya aset puluhan triliun di Tiongkok saja. Di luar negeri, dia punya aset yang tak terhitung jumlahnya. Untuk orang sebesar itu menyukaimu, itu adalah berkah bagi keluarga Li kita. Aku beri kau waktu 1 hari. Ceraikan si tak berguna itu segera. Bibi Wang, 9 dari 10 katamu adalah hinaan. Aku juga bermarga Lu. Aku juga bermarga Lu. Tidakkah kau takut? Akulah yang kau katakan. Yang disebut satu. Tuan Lu, yang kau bicarakan. Aku menghina Tuan Lo? Lihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu sendiri? Semuanya. Tolong jangan terintimidasi oleh pembohong ini. Aku tahu segalanya tentang keluarganya. Aku tahu semuanya dengan jelas. Kau lihat kita berdua. Ibunya lah yang menjodohkan kami. Kami bertemu di Kencen Buta. Keluarganya. Mereka sangat miskin sampai tak mampu untuk bersekolah. Dan dia menyebut dirinya orang terkaya Tuan Lo? Benar. Dia yang paling banyak hutang. Berhutang seperti terlilit hutang. Anak ini, dia terkenal beruntung. Tapi kebangkrutan keluarga Si, itu pasti perbuatan Tuan Lu. Hanya saja, pecundang ini mengambil keuntungan. Bibi Wang, bagaimana kalau grup Lin kita dan grup Muanmu bertaruh? Siapapun yang kalah akan masing-masing memasang 50% saham mereka. Bagaimana? Taruhan sebesar itu? Kau mau bertaruh apa?
Aku bertaruh bahwa Luming, kau memandang rendah. The film was Akan di translated pesta and penyambutan Tuan Lu, narrated pesta by penyambutan. M-Media. Menampar wajahmu. Maksudmu, kau bertaruh dia akan menjadi orang terkaya di dunia? Tidak terlalu realistis. Tapi aku bisa jamin bahwa dia jauh lebih mumpuni daripada si Xiao itu. Jetty, apa kau berani bertaruh? Ya, aku akan meminta seseorang untuk menyusun kontraknya segera. Tidak ada jalan keluar. Tidak masalah. Kontraknya akan dikirimkan nanti. Kita lihat saja nanti di pesta penyambutan kita. Tuan Lu, aku tidak akan ikut campur dalam urusan pribadimu. Aku pergi dulu. Ibu, kenapa ibu tidak membicarakannya dengan kami sebelum menyetujui? Bagaimana jika kita kalah? Pecundang ini, bagaimana mungkin dia berstatus lebih tinggi dari si Xiao? Bagaimana mungkin? Keluarga Lin dan keluarga Li kita telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan mereka. Grup Lin, tentu saja kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Apapun yang terjadi, sebelum Tuan Lu kembali, kau harus menceraikan pecundang itu. Apa kau dengar aku, Limuan? Aku Luming. Apakah persiapan untuk perjamuan reuni sudah siap? Aku kembali. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Bangkit. Tuan Lu, orang tua kandungmu mendengar bahwa kau akan kembali dan sudah dalam perjalanan. Untuk apa mereka datang? Tidak masalah. Kalian semua pergi ke aula perjamuan dan bersiaplah. Ya. Kak. Apa yang mereka lakukan? Ku dengar orang tua Tuan Lu akan hadir di perjamuan untuk secara pribadi memilih menantu perempuan untuknya. Semua sosialita dan pewaris di Jinghai sedang berdandan dengan cermat. Memilih menantu perempuan? Jangan khawatir, Luming. Aku pasti tidak akan ikut. Tidak apa-apa, Kak. Tunggu aku. Aku akan memberimu kejutan nanti. Seluruh keluargamu. Sial macam apa yang kau injak? Karena kita cukup beruntung untuk menghadiri jamuan kepulangan Tuan Lu. Nah, bukankah sudah kubilang? Jika aku melihatmu lagi, aku akan membuatmu menderita 10 bahkan 100 kali lipat rasa malu. Setelah menceraikan Tuan Li, kau kembali ke tempat asalmu ya? Mengapa keluargamu tidak pernah belajar? Kau beruntung sebelumnya. Kau menempel pada Tuan Li. Sekarang setelah kau diusir, kau mengirim wanita ini untuk mencoba merayu Tuan Lo. Aku membenci orang macam apa Tuan Lu itu? Apakah dia akan memilih istri sepertimu, seorang pelayan? Jangan dipikirkan. Dia tidak menggapai Tuan Lu. Tuan Lu lah yang akan secara pribadi melamarnya nanti. Apakah itu lutu? Nah, kau mati. Tuan Lu telah tiba. Semuanya. Halo. Aku percaya. Kalian semua tahu mengapa kami sebagai pasangan ada di sini. Memang. Untuk memilih menantu perempuan. Apa yang ibu rencanakan sekarang? Aku sudah menyiapkan pertanyaan. Siapapun di antara kalian, para wanita muda di bawah ini, jika kalian bisa menjawab dengan benar, kalian akan menjadi keluarga Lu kami, menantu perempuan. Putri, keluarga kami, nasibnya terletak padamu hari ini. Ibu, aku bertunangan dengan Tuan Muda Sun, dan kami sudah tidur bersama, gadis bodoh. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Lo? Jika kau terpilih hari ini, putuskan pertunangan dengannya di sana. Aku ingin melihat apa yang Tuan Muda Sun akan katakan nanti. Biar ku bilang, kali ini, kalian berdua harus membuat kami bangga. Jika salah satu dari kalian menarik perhatian Nyonya Lu, ibu akan menyetujui apapun yang kalian minta.
Sebelumnya, untuk menghindari pernikahan dengan tuan muda si itu, kalian sengaja menikahi pecundang malang itu. Ibu tidak mengatakan apa-apa saat itu, tapi kali ini, kalian harus serius. Aku mengerti, Ibu. Tuan muda Long. Tuan muda Si. Tuan muda Sun. Luming. Ayo naik, ayo naik. Keempat pemuda ini. Masing-masing keluarga kalian, jika terpilih, pahami bahwa setelah terpilih, tidak boleh ada pembatalan pertunangan. Pria ini adalah putra sulung keluarga Long. Keluarga terkaya kedua di Jincheng. Tuan muda panjang. Bernilai 200 miliar. Pria ini adalah tuan muda dari keluarga yang lebih kecil dengan gaji tahunan 200 juta. Tapi, dia sangat setia kepada kekasihnya. Pria ini adalah tuan muda Si. The film was translated and Meskipun narrated by M Media. keluarga Si bangkrut, tetapi mereka memiliki koneksi yang luas dan sumber daya, dan pasti akan bangkit kembali. Dan Tuan Si sendiri juga sangat cakap. Yang terakhir ini hanyalah seorang pemuda biasa, menghasilkan uang dengan mengemudi taksi, perhatian dan berbakti. Penghasilan tahunan hanya sekitar 100.000. Dan saya pekerja keras. Sekarang, semua keluarga kalian bisa memilih menantu laki-laki. Tapi, setelah dipilih, kalian harus memenuhi kontrak pernikahan. Tidak boleh bercerai. Putriku, saat ini kita bisa memilih tuan muda Si. Untuk mendapatkan apresiasi Nyonya Su, keluarga Yukita akan makmur. Ibu, aku merasa tes ini adalah ujian karakter. Apakah menurutmu mereka akan memilih orang biasa seperti Luming untuk mendapatkan penghargaan dari Nyonya Su? Berhentilah menonton TV terlalu banyak. Kurangi fantasi yang tidak realistis. Tidak memilih tuan muda yang bernilai ratusan juta. Untuk memilih seekor kodok. Belum dengar. Jika sudah memilih, tidak bisa menyesal. Kalian tidak boleh salah pilih. Kalian berdua, selain Luming dan Sun Jian, bisa memilih dari tuan muda Si dan tuan muda Long. Aku tidak mau. Aku ingin memilih kakak ipar. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin memilihnya? Tesnya selesai. Saya umumkan. Orang-orang yang lulus tes saya hari ini adalah Limu Wan, Limu Yao, Lin Ruoxi, dan Xiao Qianru. 4 wanita muda cantik. Silakan ke belakang panggung dan ganti dengan gaun pengantin kalian. Setelah kalian berganti pakaian, putra saya akan membuat pilihannya. Nyonya Su, mengapa keempat orang itu lulus? Karena mereka semua menulis Luming. Nyonya Su, saya pikir ini sangat tidak adil. Tidak adil. Lalu beritahu saya, apa yang adil? Aku pernah kencan buta dengan Luming. Aku paling tahu situasinya. Dia sudah lebih dari 20 kali kencan buta dan gagal semuanya. Keluarga normal tidak akan pernah memilih Luming. Mengapa memilih Luming? Berarti lulus. Benar. Aku juga tidak menerima ini. Keluarga Ziku mungkin bangkrut. Tapi unta kurus masih lebih besar dari kuda. Apapun yang terjadi, aku tidak lebih buruk dari Luming. Benar. Aku setuju dengan Tuan Muda Zi. Luming ini hanyalah seorang
sepenuhnya dan benar-benar miskin, status rendah. Mengapa mereka memilihnya? Apakah kalian semua berpikir seperti ini? Nyonya Su, meskipun putri saya juga lulus, tapi saya juga ingin mengatakan sesuatu untuk mereka. Syarat kelulusan Anda terlalu tidak masuk akal. Ibu, Anda jangan bicara. Kami tidak sudah lulus semua, kan? Menjadikan pemuda malang luming ini sebagai standar penilaian. Mungkinkah? Mungkin, sebentar lagi dia akan langsung gagal. Hanya saja, Tuan Lu, tapi kapitalis terbesar di dunia. Dia tidak akan sembarangan. Anda baru saja lulus tes saya. Jika Anda setuju, Anda bisa langsung menikahi putra saya. Kau setuju? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kalian berdua, gadis-gadis, akan membuatku marah. The Saat film was ini, tentu translated saja kau harus and bilang iya. narrated by M Media. Nyonya Su, sebenarnya, aku sudah punya seseorang di hatiku. Nah, kau tidak bermaksud mengatakan, ya, orang yang aku suka adalah Luming. Aku. Luming, meskipun kau berasal dari latar belakang yang buruk, dan dalam setahun, kau tidak menghasilkan banyak uang, tapi kau sangat berbakti, setia, apapun yang terjadi padaku. Kau akan selalu membantuku menghalanginya. Sayang sekali. Ibuku memaksa aku untuk menceraikanmu. Kau, kau benar-benar di depan begitu banyak orang. Mengaku pada pecundang malang. Di mana kau menempatkan muka keluarga kami? Di mana kita meletakkannya? Yao Yao, adikmu mengatakan itu adalah satu hal. Kau tidak bisa seperti dia. Kakak ipar, meskipun kau tidak punya uang dan tidak punya latar belakang, tapi kupikir kau tidak lebih buruk dari mereka, adikku dan yang lainnya. Jika mereka tidak mau menikah denganmu, aku akan menikah denganmu. Yao Yao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jetty, Anda, apa alasan Anda menolak putra saya? Tidak ada alasan khusus. Itu hanya menyukai Luming. Dia bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dia punya keberanian dan tahu cara bertahan. Hanya pria seperti ini yang layak untukku. Bagaimana denganmu? Aku selalu menyukai Luming. Aku tidak akan pernah menikahi orang lain. Luming, sekarang pilihanmu. Ngomong-ngomong, kau kalah taruhan kita. Jika aku ingat dengan benar, pihak yang kalah mematahkan kaki mereka sendiri dan menghilang selamanya. Nah, lakukan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bisa meminta seseorang membantumu. Aku bertaruh denganmu untuk membantu keluarga Li mendapatkan undangan tertinggi. Tapi aku tidak bilang kapan. Kau ingin mengingkari taruhan itu? Ya, tanda tanya. Tuan Si, apa yang kau tunggu? Lumpuhkan dia. Bajingan ini banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Beri dia pelajaran. Ini hanya undangan tertinggi yang remeh. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku masih bisa memenangkan taruhan ini. Apa maksudmu? Kalian semua bersusah payah untuk mendapatkan undangan tertinggi. Bukankah hanya agar kalian bisa duduk di sebelah Tuan Lu? Baiklah. Aku akan memberikan hak istimewa itu hari ini. Aku akan membiarkanmu duduk di sebelah Tuan Lu. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa memberitahu kami di mana harus duduk? Kami duduk dimanapun kami mau. Dengar, kebiasaanmu ini, bicara besar ini, bisakah kau hentikan? Ini adalah perjamuan penyambutan kembali Tuan Lu. Semua orang di sini adalah orang besar. Apa kau tidak malu berbicara seperti itu? Aku ingat kau bilang. Kau bilang kau Tuan Lu kan? Meniru Tuan Lu adalah kejahatan besar. Kau mati. Seseorang. Patahkan kaki sampah ini, KE2-nya. Usir dia. Aku tantang kau untuk mencoba. Aku melihat kalian. Kalian punya nyali. Terutama kau. Ini adalah sekretaris Tuan Lu. Kehadirannya berarti Tuan Lu akan segera tiba. Tuan Lu akhirnya tiba. Dia masih berani menyamar sebagai Tuan Lu? Dia sudah mati. Salam Tuan Lu. Dia Tuan Lu? Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Lu? Aku tamat. Tidak mungkin. Pengemudi taksi. Pecundang itu. Bagaimana mungkin itu, Tuan Lu? Aku pergi. Kencan buta dengannya dan menolaknya. Aku sungguh buta. Tuan Si, sepertinya kau kalah taruhan ini. Kau kalah.
Tepati janjimu. Patah kakimu sendiri. Kau sendiri yang mengatakannya. Menghancurkan keluargaku? Mematahkan kakiku? Aku tidak peduli jika kau, Tuan Lu, pergi ke neraka. Kau terlalu percaya diri. Tuan Lu. Maafkan aku Tuan Lu. Tuan Lu. Kami salah. Tolong ampuni kami. Tuan Lu, aku tahu aku The salah, film was maafkan aku. translated and narrated by Kau baru M menyadarinya Media. sekarang? Terlambat. Sebarkan berita, siapapun yang menyinggungku, keluarga dan kerabat mereka, semua diusir dari Jinghai. Bekukan semua aset mereka. Ya, Tuan. Nah, apakah hal-hal sepele sudah diurus? Waktunya untuk mengurus bisnis yang sebenarnya. Bisnis sungguhan? Bisnis sungguhan apa? Nona, keluarlah. Nah, pilih satu. Untuk dinikahi. Luming, aku bisa memasak untukmu. Seperti malam itu, melayanimu dua. Luming, aku bersedia memberikan semua yang kupunya, semuanya, termasuk seluruh grup linku. Luming, aku juga bisa memberimu grup Muan. Kakak ipar, jika kau bersedia menikah denganku, aku bersedia menikah denganmu, dengan adikku, dengan begitu, kita bisa melayanimu bersama. Aku. Bolehkah aku mendapatkan semuanya? Oh Luming, kau,